Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51, bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang, bukan lihat agamanya. Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, menyapa warga Aceh usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Kedatangan Anies disambut meriah oleh pendukung dan kerumunan ribuan warga Aceh hingga berdesakan. Saat ini mempergunakan agama hingga kepentingan politik. Ini bahaya banget orang mau neng kene. Engkau neng yaumul hisab dia semua digaji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Aja pisan-pisan gunakno agama. Beda iso berpolitik rasa berpolitik. Aja ngejak Gusti Allah kampanye. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan. Indonesia biar tidak ada poso karena orang yang berpolitik sudah menggunakan agama. Para ulama, para tokoh masyarakat dan jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga siang hari ini bisa sama-sama menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah di tempat ini. Sekarang dukung Anies Baswedan, hafizahullah. Tambah hadis kan kayak hafizahullah. Kalau dulu belum, sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nggak minat sama sekali orang bawa agama kah politik itu. Dia mempolitisasi agama. Agama suci, politik tidak. Oh Ustadz, politik itu bagian dari agama. Oh saya mau tanya dalilnya mana? Walaupun ada benarnya, tapi kita mau tanya dalilnya mana? Saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Ada di Quran, tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah, adil dan amanah. Bukan masalah pilihan calon. Kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama, maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali. Perang mereka berpolitik. Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, dan itu banyak sahabat yang terjebak. Kira-kira gimana? Sahabat dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Mereka perang berpolitik. Silakan kalau abang anggap Ya saya itu subjektif. Silakan kalau abang nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang jadi oleh saya karena bilang, itu saya manusia, bicara abang Al-Maidah ayat manusia. 51. Abang bukan Tuhan. Ya bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah, Ya. bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam. Tidak Loh, ada. abang Saya katakan baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Tapi saya bisa punya Ya, pilihan. Anda boleh pilih yang lain, Iya, boleh Bang. terserah. Iya, Bang. Saya jawab aja, Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih, Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Al-Maidah 51. Udah gitu. Ini soal Anies. Anies itu udah bangsa Indonesia. Ya Allah, panjang nanti. Jadi alhamdulillah lebih baik mendadak datang, bisa silaturahmi di sini. Memang betul seperti disampaikan Bapak Ahmad tadi, bahwa kalau Jumat saya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Subuh juga tadi pagi kita subuhan sama-sama para alim ulama, kita setiap Jumat pertama kita selalu silaturahmi dengan semuanya. Persis seperti diamanatkan sama Bapak Ahmad tadi, jaga silaturahmi. Mas Anies dan tim untuk berhati-hati karena jangan menggunakan tempat masjid sebagai arena politik praktis. Ini kan jelas kelihatan sekali ya. Sebenarnya bisa diatur oleh kalau timnya Mas Anies agar Mas Anies cepat keluar dari masjid. Diadakanlah di sebelahnya dia, kan ada lapangan di sebelahnya, monggo lah di sebelahnya lapangan. Tapi tidak di area masjid. Kita lihat fotonya seperti ini. Kemudian ada laporan dari bawah juga seperti teman-teman Dewan Masjid juga kemudian agak melonggarkan. Ini juga bentuk kami mengingatkan teman-teman Dewan Masjid, Dewan Kesejahteraan dan lain agar tidak menggunakan masjid sebagai tempat politik praktis. Itu yang paling penting. Presiden kita selalu sehat. Orang masih ikut calon kalau kita sudah presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah.
presiden 2 tahun lagi sudah digadang-gadang ini Anies ya. Daripada Anies mendingan saya jadi presiden. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Yang semuanya dulu, alhamdulillah. Jangan ditarik. Mesti jadikan kampanye, khotbah jadikan kampanye. Mana mau menang? Karena Allah menduhaka, Allah mengkutuk kampanye di dalam masjid. Dengarkan, ada orang dagang aja di masjid Nabi sumpahin nggak laku begitu. Masjid adalah rumah Allah. Khotbah harus bebas. Begitu siapapun masuk masjid, partai berbeda, paham berbeda. Begitu keluar dengan khotbah, keluar tenang. Betul. Lah kampanye di khotbah, lu otak lu taruh di mana? Ada satu solusi untuk mengembalikan Indonesia menjadi seperti sempurna, seperti semula. Haji insya Allah setahun 2 tahun seperti di zaman Pak Harto. Kepingin tidak? Hanya dengan satu cara. Ingin tahu? Tahun 2024 Anies presidennya. Hanya dia yang dapat mengembalikan Indonesia menjadi baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelumnya kan di dalam survei-survei kita selalu menemukan bahwa selain Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu ya, setidaknya sejak 2 tahun lalu, Anies sebetulnya juga sedikit mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan dari Anies Baswedan ini justru agak terhenti nih setelah Oktober 2022. Persis ketika dia mulai dideklarasikan. Ini menarik sebetulnya data ini, Mas Edi. Saya terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita silaturahmi lagi. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi, dan doakan agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita ini mayoritas, ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Karena silaturahmi ini insya Allah bawa berkahan tambahan bagi kita. Para jamaah semua, rahmat yang saya muliakan. Setuju tidak? Didukung tidak? Alhamdulillah. Makanya saya perintahkan Korlap semuanya dukung untuk keutuhan NKRI, khususnya untuk agama Islam, untuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dijamin masuk surga, gontok-gontokan masalah politik ya lebih masuk akal. Kenapa bukan sahabat kok, nggak pernah ketemu Nabi kok? Paham maksudnya? Agama suci, politisasi agama yang suci, bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Itu namanya pencabulan agama. Dari Oktober sampai Maret itu terlihat memang sangat ketat ya antara Prabowo dan Anies itu ya. Terakhir sebelum kita survei pada Maret ini, Desember 2002, bahkan Anies sempat di atas Prabowo, menyalip untuk pertama kalinya ya, pertama kali dalam survei kita. Tapi kemudian sekarang disalip kembali, dan itu artinya sangat ketat. Kembali kepada Anies yang tadi terlihat tidak mengalami kemajuan pasca dideklarasikan, itu faktanya memang demikian. Kita menemukan dari 18,7% di Oktober, kemudian sekarang 16,7%, itu tidak ada pergerakan yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, stigma bakal calon presiden atau baca pres yang saat ini telah didukung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat lewat koalisi perubahan Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas tak mudah dihilangkan begitu saja. Salah seorang tokoh yang getol dan terang-terangan mendukung politik identitas Anies adalah pengacara yang kini bergabung dalam PKS, Egy Sujana. Bahkan dalam satu momen diskusi politik identitas, Egy sempat memanas dan nyaris berujung kisruh. Momen itu terjadi saat pengamat politik Muhammad Qodari menyebut Egy Sujana sebagai pemecah belah bangsa dalam diskusi di channel ILC. Rusuh diskusi politik identitas, Egy Sujana menilai umat Islam harus taati surat Al-Maidah ayat 51. Namun Muhammad Qodari menilai Egy pemecah belah persatuan.
Muhammad Qodari berkata, saya pribadi melihat rekam jejak, melihat program kerja dan kompetensinya, bukan agamanya, tegasnya. Terus terang saya Islam. Saat Pilgub DKI 2017, saya pilih Ahok, ungkap Muhammad Qodari. Ia merasa senang kehadiran Egy Sujana dengan pendapatnya. Kita bersyukur bisa langsung melihat. Ini contoh politik identitas, ujarnya kepada Egy. Sebelumnya Egy menilai umat Islam harus kembali membaca surat Al-Maidah ayat 51 dalam menentukan anggota legislatif dan presiden di pemilu 2024. Para sahabat sekalian, meskipun Anies sendiri dalam banyak kesempatan sudah bersuara lantang menolak keras soal sematan politik identitas ini, namun publik tak akan mudah percaya begitu saja. Apalagi selain piawai dalam jurus kungfu lidah, bermain kata penuh retorika, muncul gelar terhormat baru bagi ex-gubernur DKI ini, yakni tukang ngibul. Bukan tanpa alasan gelar itu disematkan kepada Anies. Publik menilai, tentu kecuali para buzzer dan pendukung fanatiknya, Anies ini ibarat belut yang licin untuk ditangkap. Ada 1001 alasan mengandalkan kemampuan diplomasinya untuk lolos dari jerat kesalahan dan kegagalan, termasuk jeratan hukum. Jurus kambing hitam, salahkan warga, salahkan alam, bahkan bila perlu salahkan Tuhan. Otak bulus turut berperan mengantarkan langkahnya menggapai obsesi politik dan kekuasaan, menarik simpati untuk mendapat kepercayaan, sekaligus mahir mengkhianati janji dan komitmen. Korban berjatuhan tak terhitung jumlahnya dalam sejarah perjalanan Anies dari panggung akademik sebagai rektor, tim kampanye Jokowi JK, didepak dari jabatan menteri hingga melenggang jadi DKI 1 2017-2022. Prabowo, Jokowi, Surya Paloh, dan warga DKI jadi saksi sejarah bagaimana seorang Anies bisa berkamuflase dan bermutasi bak bunglon gurun dari tokoh protagonis heroik bisa jadi antagonis dan monster ganas yang siap menggila siapa saja yang tak waspada dengan jurus-jurus sakti ngibulnya lewat keahlian tata kata. Komoditi ayat suci dan simbol-simbol agama jadi amunisi ampuh untuk dimainkan di panggung politik dan kekuasaan. Tak heran jika Egy Sujana yang sedang mabok agama jadi pendukung setia dalam ideologi dan iman dengan Anies. Egy yang mendadak menjadi ustadz atau ulama karbitan pun kerap mendalil dalam setiap kesempatan, di forum diskusi, di forum debat, seminar, profesi kepengacaraan, hingga di mimbar khotbah Jumat. Egy Sujana tak peduli meski baca ayat Quran saja belepotan, debat pakai dalil Quran terjemahan, tafsir ayat dan hadis serampangan tanpa sanad keilmuan yang jelas. Pokoknya biar terkesan religius dan paling alim layaknya ulama besar. Para sahabat, mari kita berselancar ke dunia media sosial untuk lebih mengetahui sepak terjang dan rekam jejak kedua orang itu, Egy Sujana dan Anies Baswedan, untuk membongkar jati diri mereka yang sebenarnya. Sekarang kita lihat di Twitter ada sebuah akun yang memposting tentang video Anies Baswedan. Di dalam captionnya ditulis, kampanye di masjid lagi. Pertanyaannya, kapasitasnya sebagai apa Anies di masjid itu dikasih mic? Khotib bukan, marbot juga bukan. Menjalankan amanah sebaik-baiknya. Memangnya Anies sedang menjabat sebagai apa saat ini? Bukankah sedang menjadi pengangguran? Kita simak video dari Anies ini. Dia bicara apa di masjid ini? Para tokoh masyarakat dan jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga siang hari ini bisa sama-sama menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah di tempat ini.
Saya juga bersyukur bisa sampai ke tempat ini untuk Jumatan sama-sama. Memang prinsipnya lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya, udah diumumin, nggak jadi. Ya Allah, panjang nanti. Jadi alhamdulillah lebih baik mendadak datang, bisa silaturahmi di sini. Memang betul seperti disampaikan Bapak Ahmad tadi, bahwa kalau Jumat saya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Subuh juga tadi pagi kita subuhan sama-sama para alim ulama, kita setiap Jumat pertama kita selalu silaturahmi dengan semuanya. Persis. Nah, para sahabat sekalian, di sini Anies mengungkapkan bahwa dalam forum ini dia sedang mengadakan silaturahmi. Namun dalam caption video ini ditulis kampanye berbungkus Jumatan. Bagi pendukungnya ini minta doa, bukan minta dukungan. Kita lanjutkan saudara apa yang diucapkan oleh Anies Baswedan ini. Karena silaturahmi ini insya Allah bawa berkahan tambahan bagi kita. Para jamaah semua, rahmat yang saya muliakan, saya terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini. Insya Allah ini bukan silaturahmi terakhir. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita silaturahmi lagi. Insya Allah semoga kita diberikan umur panjang, bisa berjumpa lagi, dan doakan agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita lihat ada postingan menarik lainnya mengenai politik identitas yang dimainkan oleh Anies Baswedan ini. Kita lihat ada sebuah akun yang memposting kampanye di masjid sudah dimainkan oleh Anies dan gerombolan-gerombolan haus kekuasaan dan uang. Gaya waktu 2017 akan terulang kembali. Lokasi Masjid Agung Pandeglang, Banten. Di Masjid Agung Pandeglang. Kami persilakan semuanya, persilakan masuk ke dalam menunggu Bapak kita, Bapak Presiden untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, ya udah gantian. Oke para sahabat, sekarang kita lihat contoh lainnya tentang politik identitas Anies Baswedan mengenai bahwa dia kampanye di masjid. Ada sebuah akun yang memposting atau mencuitkan soal jejak kampanye Anies Baswedan tahun 2017. Kita lihat, Anies gunakan masjid untuk kampanye, teriakan gantung Ahok di masjid, nipu di masjid 300 titik akan kena gusur. Mari kita simak videonya sejenak. Kami tidak mau bercerita lebih jauh soal penderitaan itu, sudah banyak, kita sudah sering dengar. Yang kita merasakan berat adalah betapa ketidakadilan itu terjadi di depan mata kita. Dan ada lebih dari 300 titik, 300 kampung yang terancam penggusuran. Oke, rasanya cukup. Kita akan melihat contoh dari politik identitas Anies Baswedan yang lain. Ini ada sebuah akun yang mencuitkan start kampanye dengan mempolitisasi masjid kini sudah dimulai oleh Anies Baswedan di Tasikmalaya. Padahal Pak Yusuf Kala sebagai Ketua DKM baru-baru ini sudah menyatakan bahwa penggunaan masjid sebagai alat kampanye politik sudah dilarang. Lantas bagaimana dengan sikap Bawaslu RI menyikapi hal ini? Sejenak kita simak apa isi dari pidato atau ceramah dari Anies Baswedan ini. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Ya, semuanya dulu
Jangan ditarik, jangan ditarik. Pasien beliau naik, dorong terus. Jangan naik. Saya maaf, diizinkan Anies duduk di sini. Sekarang kita lihat bagaimana reaksi dari Bawaslu mengenai kampanye Anies Baswedan di masjid ini. Apakah Bawaslu bereaksi? Tentu saja Bawaslu bereaksi. Kita cari videonya tentang reaksi Bawaslu mengenai kampanye Anies ini. Ya, di sini ada akun yang memposting, yang mencuitkan soal pernyataan Bawaslu. Bawaslu semprit Anies karena kampanye di masjid. Apa Bawaslu nggak tahu ya kalau larangan kampanye di masjid itu tidak berlaku untuk Anies? Nggak semua yang datang ke masjid itu pendukung Anies. Tim Anies sadar dirilah. Tapi susah juga kalau DMI agak longgar sama kubu Anies. Kita simak videonya sejenak. Untuk berhati-hati. Karena jangan menggunakan tempat masjid sebagai arena politik praktis. Ini kan jelas kelihatan sekali ya. Sebenarnya bisa diatur oleh timnya Mas Anies agar Mas Anies cepat keluar dari masjid. Diadakan di sebelahnya dia, akan ada lapangan di sebelahnya, monggo lah di sebelahnya lapangan. Tapi tidak di area masjid. Kita lihat fotonya seperti ini. Kemudian ada laporan dari bawah juga seperti teman-teman Dewan Masjid juga kemudian agak melonggarkan. Ini juga bentuk kami mengingatkan teman-teman Dewan Masjid, Dewan Kesejahteraan dan lain agar tidak menggunakan masjid sebagai tempat politik praktis. Itu yang paling penting. Oke para sahabat, sekarang kita lihat bagaimana Egy Sujana yang menjadi pendukung setia Anies dengan gaya yang seolah-olah sebagai ulama yang paling alim dan selalu dalil. Dalam satu kesempatan dia pernah berdebat dengan Muhammad Qodari di acara ILC. Kita simak tayangannya sejenak. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51 bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang, bukan lihat agamanya. Saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Kita ini mayoritas, ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat saudara sekalian, seorang Egy ini seolah-olah orang yang paling hebat, bahwa dia paling menguasai dalam urusan Islam. Ada sebuah postingan lama dari channel kami yang kami pernah posting mengenai Egy Sujana yang seolah-olah menjadi orang yang paling pintar dalam agama, padahal dia sendiri dalam baca Quran saja belepotan. Kita simak videonya sejenak para sahabat sekalian. Kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Nah, dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu 70% tidak bisa baca Quran. Artinya, dia menganggap bahwa dia adalah salah satu orang, bukan dari yang 70% itu, bahwa dia memang ahli baca Quran. Nah, namun kita simak sejenak bagaimana seorang Egy Sujana ketika membaca Quran. Apakah sudah fasih atau masih belepotan? Kita simak videonya sejenak, saudara sekalian. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza
wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Anda bisa lihat bagaimana orang yang merasa pintar baca Al-Quran, tapi Anda lihat sendiri bagaimana dia dalam membaca Al-Quran, apakah sudah fasih atau masih belepotan. Di dalam Twitter ada sebuah dialog antara Egy Sujana ini dengan Taufik Damas, tentu saja masih dalam forum ILC. Forum ini ada beberapa tahun lalu yang kita lihat cuplikannya, Taufik Damas versus Egy Sujana YouTube. Kita simak cuplikannya, kita simak cuplikan dialognya sebentar para sahabat. Pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij yang modalnya Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu loh. Nah ini tidak bisa seperti itu. Bukan, ini fakta yang oleh Sayyidina Ali. Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya adalah kebatilan begitu loh. Baik. Apalagi ketika menyamakan orang dengan Fir'aun. Dalam gitu. konteks hukum nggak ada maksud. Oh, bukan Fakta begitu. yang ada yang dilakukan. Iya, tapi tidak boleh. Kita diskusinya tetap. Ente jangan merasa so hebat lah. Enggak so hebat, cuman kita. Kita lihat bagaimana reaksi dari Egy Sujana dalam melayani debat dengan Taufik Damas. Karena yang kita tahu, Taufik Damas adalah orang yang kita bisa anggap sebagai seorang kiai atau ulama. Taufik Damas, di situ juga ada Gus Islah Bahrawi yang ikut dalam debat melawan Egy Sujana. Para sahabat, kita lihat rekam jejak yang lain soal Egy Sujana ini. Ada sebuah akun, yaitu dari akun Yusuf Dumdum, yang mengungkap soal permainan agama oleh Egy Sujana ini pada tahun 2014. Akun ini menuliskan 2014 permainkan agama sampai Prabowo dianggap titisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum puas 2019 masih permainan agama. Belum puas 2019 masih permainan agama dengan menjual surga seharga 5 juta. Udah tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tapi kok masih aja mau dikibulin oleh mereka. Jadi ingat Egy Sujana ini. Kita simak cuplikan dari videonya sejenak. Mbah Maimun aja yang sudah diklaim kelompok sana, doainnya kita gitu loh. Itu yang ngatur siapa? Nggak mungkin kejadian tanpa izin Allah, tidak mungkin. Izin Allah itu serius. Jadi dengan pendekatan itu, apalagi istimewa ulama udah ada, dan ulama secara formil tadi saya sudah bilang, dan substansial dukungnya 02. Nah, terima kasih. Siapa yang menggerakkan bibirnya Bang Egy kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya istighfar. Salah. Oke, 01 Bang. 02. Makasih Kang Maman, Bang Egy juga terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Ya, kita lihat di sini ada debat dari Egy Sujana dengan Maman Imanul Haq, yang kita tahu adalah dia seorang kiai. Tentu saja kita bisa lihat bagaimana kapasitas seorang Egy Sujana yang ngakunya ulama, tetapi di hadapan ulama beneran dia benar-benar tidak berkutik. Para sahabat, kita lihat jejak digital yang lain. Di sini ada respon juga ya, sebagai untuk pembelajaran bersama dari seorang kiai sepuh NU, Gusmus. Gusti Allah kok diajak kampanye. Mengenai Gusmus ini, kita bisa lihat cuplikan videonya berikut ini. Gunakan agama tinggal kepentingan politik. Ini bahaya banget orang mau ning kene. Engko ning yaumul hisab dia semua digaji kan. Wani-wani ngejak Gusti Allah kampanye. Aja pisan-pisan gunakno agama. Kowe gak iso berpolitik, rasa berpolitik, aja ngejak Gusti Allah kampanye. Ini bahaya. Syria, Yaman, semuanya itu karena menggunakan agama untuk kepentingan.
Indonesia biar tidak ada poso karena orang yang berpolitik sudah menggunakan agama. Para sahabat, kita kembali ke dunia maya, di mana di sini ada statement lain dari seorang ulama muda yang terkenal dalam menyikapi politik identitas. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Buya Ar-Razi Hasyim yang banyak memberikan tausiah agama. Di sini di akun TikTok Buya Ar-Razi Hasyim kritik keras mendukung Anies yang gunakan agama untuk nafsu politik kekuasaan. Kita simak videonya sejenak. Orang yang mapan pemahaman ideologinya atau teologinya atau spiritualnya, maka di bidang yang dia mapan dia tidak akan terbawa. Saya ketemu orang mapan spiritualnya tapi tidak mapan dalam ideologi politik, akhirnya ngikut-ngikut. Agak kaget kita ketika mereka berkalam tentang apa yang beredar di TV. Yang di TV itu kan sandiwara semua itu. Dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nek, tahu nek? Udah nggak minat sama sekali orang bawa agama kah politik itu. Dia mempolitisasi agama suci, politik tidak. Oh Ustadz, politik itu bagian dari agama. Oh saya mau tanya dalilnya mana, walaupun ada benarnya, tapi kita mau tanya dalilnya mana. Ada di Quran, tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah, adil dan amanat. Bukan masalah pilihan calon. Kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama, maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali. Perang mereka berpolitik. Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, dan itu banyak sahabat yang terjebak. Kira-kira gimana? Sahabat dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Mereka perang loh politik. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dijamin masuk surga, gontok-gontokan masalah politik, ya lebih masuk akal. Kenapa bukan sahabat kok? Nggak pernah ketemu Nabi kok? Paham maksudnya? Agama suci, politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Nasihat yang sangat bagus dari seorang Buya Ar-Razi bahwa politisasi agama itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan dia berani menanya dalilnya. Apa dalil bahwa agama boleh dibawa-bawa dalam politik? Suatu nasihat yang sangat kita perlukan bagi para politikus untuk berpolitik dengan etika tanpa menyeberang dari jalur-jalur yang diajarkan oleh agama. Ada informasi penting lain mengenai politisasi agama, ya, salah satunya diungkapkan oleh para pendukung Anies Baswedan yang terang-terangan mendukung politik identitas. Salah satunya jejak digital yang lama kita bisa lihat, yakni dari seorang Ustadz Bakhtiar Nasir. Ini terjadi pada Pilkada 2014 silam. Jejak digital Bapak politik identitas, Anies bebas kampanye di masjid. Ustadz Bakhtiar Nasir siapkan revolusi khilafah. Usai 212 ada yang bilang begini, Ustadz udah nih gini doang gitu. Maksud lo gitu. Kayak 66, 74, 98 gitu loh, bakar-bakaran di mana-mana. Tenang dulu, ada masanya. Jadi sabar. Ustadz, kapan revolusinya? Kan gitu ya pertanyaannya. Ongoing, sedang berjalan.
Jelas? Dari dulu, termasuk PPI, pengajian politik Islam ini, kalau ingin bicara kekuatan sosial politik Islam, biasanya ada dua keyword, dua kata kunci yang selalu diungkapkan. Apa itu? Imma al-khilafah wa imma al-imarah. Ayat-ayat atau hadis seputar khilafah atau ayat-ayat hadis-hadis seputar imarah. Persepsi-persepsi terhadap khilafiyah saat ini sudah mulai hilang. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini, tidak akan memilih pemimpin kafir. Siap? Yang saya hormati Sohibul Bait, kegiatan tablik akbar politik Islam, serta para pembicara semua, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Bahtiar Nasir, Kiai Haji Al-Khotot, dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Satu saat akan bisa bercerita pada anak-anak Bapak Ibu semua. Ayah, Ibu, saat Jakarta 2016-2017 harus mengambil keputusan, saat Jakarta dalam suasana gonjang-ganjing, Bapak Ibu di mana? Dan Bapak Ibu semua bisa menceritakan, saya hadir di setiap pergerakan untuk mengembalikan keadilan di Jakarta ini. Oke, di sini kita lihat Anies Baswedan menyambut baik kerjasama dengan Bahtiar Nasir. Yang kita tahu sendiri adalah Bahtiar Nasir salah seorang tokoh yang getol menyuarakan khilafah. Dan di Pilkada 2017 silam dia menjadi pendukung berat Anies Baswedan. Dan kampanye ini berlangsung di area masjid. Demikian juga Anies Baswedan menyambut dengan baik, bahkan dia ingin mencatatkan sejarah sebagai bapak politik identitas yang berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nyatanya memang berhasil para saudara. Dan nyatanya memang berhasil para sahabat sekalian. Para sahabat sekalian, kita lihat jejak digital Anies lainnya tentang politik identitas ini ya. Ini ada sebuah akun juga yang menulis masjid jadi lahan kampanye Anies Baswedan. Di sini terlihat bagaimana Anies Baswedan secara masif menjadikan sebagai lahan kampanye. Ada yang menarik juga para sahabat ya. Ini masih terkait dengan jejak digital dari Pilgub DKI 2017, di mana Ahok dan Jarot melawan Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Kita lihat apa yang dituliskan. Kami tidak lupa ambisi bangsatnya politik Anies saat kampanye Pilgub DKI. Di antara pengusiran Bapak Jarot dari masjid dan penolakan mensolati jenazah bagi pendukung Ahok Jarot. Sungguh ngeri bagaimana politik identitas yang dimainkan oleh Anies Baswedan, terutama yang terlihat dari rekam jejaknya saat Pilkada DKI 2017. Dan apabila ini terulang di Pilpres 2024, ini akan menjadi bencana besar bagi demokrasi di Indonesia. Sebuah kemunduran besar yang tidak bisa terelakkan apabila ternyata Anies Baswedan berhasil melenggang untuk maju di pagelaran
pertarungan Pilpres 2024. Bagaimana kalau dia memainkan politik identitas? Ini sangat berbahaya. Kita lihat di sini ada seorang kiai atau ustadz yang berceramah untuk berpolitik mendukung Anies Baswedan sebagai kampanye. Hanya untuk memenangkan Anies, kampanye rasis tidak hanya dilakukan di lapangan, tapi dilakukan di dalam masjid, dan pelaku terdepannya adalah MUI Pusat. Jika seperti ini, masih yakin Anies adalah manusia yang toleran? Tidak. Untuk Bapak politik identitas, kita simak cuplikan videonya sejenak, para sahabat. Bisa dan mungkin. Nah, Ahok muncul sendiri kan, Cina itu tidak berhak untuk menguasai tanah. Cina tidak berhak menguasai tanah. Itu disebutkan itu dari Asia ini. Nah sekarang menjadi kenyataan, Cina menguasai tanah. 78% atau berapa persen itu Cina. Ya, jadi tanah di Jakarta ini 86% sertifikat tanah di Jakarta ini di kantong Cina sudah. Sekarang misalnya orang Cina punya perusahaan, orang Cina punya toko, orang Cina punya pasar. Dibilang aja pegawainya, lo pilih Ahok ya, lo kalau nggak pilih Ahok gue pecat lo. Kan mikir pegawai di gelodok itu kan, di pasar pagi di mana kan, di pusat belanja, mikir dia. Daripada bakul nasi gua tengkurap, anak nggak makan, mendingan ya udah merem dah milih Ahok kan gitu. Itu udah, itu logik, itu sangat nyata. Jadi di atas kertas memang Ahok punya keunggulan, tapi kita tidak boleh takut. Yang menyedihkan, Kiai Haji Khalil Ridwan. Di sini ada keterangan yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan, umat Islam haram hormat bendera dan nyanyikan lagu kebangsaan. Kiai Haji Khalil Ridwan, umat Islam haram pilih gubernur kafir. Inilah fatwa dari kiai yang melakukan politik identitas sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Anies Baswedan, para sahabat. Kita lihat ada jejak digital lainnya mengenai kampanye Anies Baswedan melalui politik identitas ya, para sahabat. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami mengenai bagaimana politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Meskipun pihak Bawaslu telah menyampaikan pendapat atau teguran kepada Anies bahwa jangan sampai kampanye politik di masjid, tapi Anies selalu membangkang dan tetap melakukannya. Karena memang sudah begitulah tabiat dari seorang Anies Baswedan. Apapun dilakukan agar mencapai ambisi politiknya. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran bagaimana menyikapi tentang sistem kampanye Anies Baswedan ini agar kita tidak termakan dan terjebak oleh kelicikan Anies Baswedan dengan menggunakan simbol-simbol agama untuk menggapai kekuasaan. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa memberi wawasan bagi kita untuk berpikir dengan jernih dan rasional dalam memilih pemimpin, terutama dalam menyambut Pilpres 2024. Meskipun Anies Baswedan sendiri masih banyak yang memprediksi gagal untuk maju ikut kontestasi karena adanya konflik internal tentang ketidakjelasan apakah dia akan bisa tetap melenggang mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun kita tetap waspada, siapapun yang akan tampil sebagai kandidat yang ikut kontestasi Pilpres 2024 jangan pernah menggunakan politik identitas, karena itu bukan semakin membuat demokrasi, karena itu tidak akan memajukan demokrasi Indonesia yang sudah dikenal sebagai salah satu dari negara dengan demokrasi terbaik di dunia. Jangan sampai itu terjadi, dan kita tetap kawal
agar Pilpres 2024 tetap berjalan sehingga membawa Indonesia menjadi lebih baik dari saat ini. Salam pembaharuan.